Halo guys, masih bersama kami tetap di Pawon Farm. Jadi kita kali ini akan membahas bagaimana meningkatkan produktivitas tanaman singkong dengan menggunakan bahan sekecil ini teman-teman. Penasaran? Tetap stay tune di Pawon Farm. Oke, halo guys, masih bersama kami di Pawon Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penggunaan zat pengatur tubuh teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui di dunia pertanian itu kita mungkin sering mendengar ada istilah namanya ekstensifikasi, kemudian ada intensifikasi gitu ya. Kalau untuk ekstensifikasi tentunya untuk mendapatkan produksi dengan cara perluasan wilayah gitu ya, perluasan lokasi. Kemudian kalau untuk intensifikasi, bagaimana kita meningkatkan produksi dengan kita pemberian input baru untuk tanaman kita gitu ya. Baik itu dari pupuknya, kemudian kita juga penggunaan benih yang benih-benih unggul. Nah, itu salah satu bentuk dari intensifikasi, termasuk nantinya kita di sini akan menggunakan hormon teman-teman. Hormon itu apa sih gitu ya? Jadi hormon itu salah satu zat pengatur tumbuh yang sebenarnya tanaman sendiri sudah bisa memproduksi hormon sendiri, tetapi juga kita bisa memberikan hormon eksogen atau hormon dari luar untuk merangsang pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, jadi mungkin sering banyak teman-teman yang bertanya gitu ya, bagaimana sih cara meningkatkan produksi untuk tanaman singkong gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan eksperimen ya, logika bahwa singkong ini yang kita ambil adalah dari akar ya. Maksud saya umbinya itu berasal awalnya dari akar, kemudian akar akan berdiferensiasi ya, biasanya akan berubah menjadi umbi. Nah, tentunya logikanya ketika akar dari singkong ini semakin banyak, nah, kemungkinan besar umbi pun akan semakin banyak gitu. Nah, kita nanti akan mencoba menggunakan dua bahan. Di sini kita ada dua bahan ya. Kita akan mencoba menggunakan salah satu hormon yang ini merupakan hormon auksin teman-teman. Nah, hormon yang kita gunakan di sini ada hormon auksin. Nah, apa sih itu hormon auksin? Intinya gini, auksin itu adalah hormon yang berperan untuk merangsang pertumbuhan akar gitu. Nah, jadi akar itu bisa tumbuh banyak. Salah satu yang berperan di situ adalah hormon auksin. Nah, hormon auksin di situ juga nanti dibagi-bagi. Jadi hormon auksin itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada IAA, IBA, kemudian ada NAA. Selain walaupun nanti ada 2,4D teman-teman. Nah, tapi yang kita gunakan di sini ada IAA, IBA dan NAA. Nah, yang pertama kita akan mencoba menggunakan hormon IAA, kemudian yang kedua kita juga menggunakan kombinasi IBA dan NAA. Baru yang ketiga kita akan menggunakan kontrol. Nah, jadi untuk hal pertama yang akan kita lakukan, pertama kita akan memotong bonggol singkong. Batang singkong ini kurang lebih ukuran 15 sampai 20 cm. Nah, kemudian kita potong membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian kita pastikan, kemudian untuk penanamannya itu kita pastikan mata tunas ke atas ya, jangan sampai kita penanaman singkong aja kebalik gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mencoba membuat bahannya gitu. Ini kombinasi IBA dan NAA. Caranya gimana? Caranya cukup kita buka wadahnya teman-teman ya. Kita tuangkan secukupnya. Jadi ini berbentuk powder atau seperti bedak gitu teman-teman. Nah, kita tuangkan secukupnya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi kita tuangkan segini. Ini bisa kita manfaatkan banyak banget teman-teman. Bisa untuk cukup banyak tanaman yang bisa kita oleskan nantinya. Nah, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jadi nanti dia akan
terbentuk seperti pasta gitu teman-teman. Sudah mulai jadi nih. Nah, jadi nanti dia akan seperti pasta teman-teman. Nanti kita akan oleskan ke batang singkong yang akan kita tanam. Nah, kemudian untuk yang kedua kita akan membuat larutan IAA. Ini tadi kan kombinasi IBA dan NAA, kemudian kita akan menggunakan membuat larutan IA. Nah, di sini sudah kita siapkan. Ini ada air setengah liter teman-teman, setengah liter. Kemudian kita nanti bisa tambahkan bahan IAA cukup 1 bungkus, kemudian kita masukkan di sini dan kita aduk sampai larut ya, sampai larut. Kita buka di sini, kemudian kita masukkan langsung saja. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah kita tuangkan semuanya, kita aduk biasa saja teman-teman. Kita aduk sampai rata. Nah, setelah kita aduk, kita rasa sudah cukup merata, baru kita aplikasikan teman-teman. Nah, jadi di sini ada 2 bahan yang berbeda teman-teman. Ini tadi IAA, kemudian ini ada IBA plus NAA. Nah, untuk IAA ini teman-teman, kita aplikasinya dengan menggunakan seperti ini. Dia dalam bentuk cairan. Jadi nanti kita celupkan batang singkong di sini, baru kita bisa tanam gitu. Nah, kemudian untuk IBA dan NAA ini berbentuk pasta, sehingga untuk aplikasinya kita nanti oleskan di bagian batang tanaman gitu ya. Nah, sering sekali mungkin ada yang masih bingung gitu untuk penanaman singkong teman-teman. Nah, jadi di sini kita lihat ada mata tunasnya ya. Ada mata tunas ini, dia mengarah ke atas, sehingga kita nanti akan oleskan di bagian bawah sini. Jangan sampai nanti kita oleskan di bagian atas gitu ya. Justru nanti ketika di bagian atas ini akan kebalik teman-teman. Ya seperti ini, mata tunasnya di sini dia akan belok terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi untuk penanamannya kita lihat mata tunasnya yang mengarah ke atas gitu ya. Oke, langsung saja kita akan coba di sini. Nah, kita oleskan di sini. Kita oleskan secara merata. Kita oleskan secara merata. Nah, jadi teman-teman bisa eksperimen dengan bahan lain pun tidak masalah gitu. Tapi kita di sini menggunakan 2 bahan ini. Dan untuk yang IAA tadi teman-teman ya, IAA itu bisa teman-teman dapatkan di toko pertanian terdekat. Sedangkan untuk IBA dan NA ini masih terbatas jumlahnya, masih belum banyak dijual di pasaran, sehingga kalau memang teman-teman ada yang minat, nah nanti bisa hubungi kolom komentar saja teman-teman. Nah, kemudian ini sudah kita diamkan selama kurang lebih 5-10 menit ya. Kemudian kita ambil saja, kita ambil langsung kita tanam di media tanam. Kita tancapkan teman-teman, tancapkan. Kemudian di sini ada 3 kontrol ya. Jadi kita menggunakan kontrol, kita akan bandingkan antara kontrol dengan perlakuan tadi. Adakah perbedaannya? Kita tancapkan saja teman-teman. Nah, kita langsung tancapkan. Nah, kemudian berikutnya kita akan tunggu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan teman-teman. Kita akan lihat setelah dia tumbuh, kemudian kita akan lihat akarnya seperti apa. Adakah perbedaan antara perlakuan dengan kontrol? Apakah perlakuan ini akan menghasilkan akar yang jauh lebih banyak dibandingkan kontrol atau tidak? Tetap stay tune di Pawon Farm.